Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Faiz dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 3E atau semester 3 kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek pembuatan web saya, yaitu penjelasan tentang codingan dari web yang sudah saya buat. Jadi di sini ada doctype HTML, yang dimana doctype HTML ini itu digunakan untuk menentukan tipe dokumen sebagai HTML. Selanjutnya adalah HTML, yaitu untuk kode HTML-nya, dan selanjutnya ada link rel, style sheet, dan ref. Ini digunakan buat ngubungin font yang ini ada di bagian bawah ini, buat ngubungin ini biar bisa muncul, atau namanya itu font Awesom. Terus selanjutnya di sini ada title. Title ini digunakan untuk merubah title dari webnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada div id popup class popup overlay. Jadi untuk kode ini itu digunakan untuk membuat popup yang berada di JS ini. Seperti yang di sini, ini juga class untuk memunculkan popup yang tadi ada muncul di sini nih. Ini untuk memunculkan ini pop-up-nya, ya kan. Jadi setiap masuk di laman webnya nanti akan otomatis muncul. Dimana ada H2 yang sebagai fungsi heading atau kalimat yang ya intinya sebagai ya mirip-mirip seperti judul lah ya. Jadi untuk itunya selamat datang sama inilah. Dan ini untuk fungsi button, yang dimana class-nya itu close button, dan on click itu adalah untuk saat diklik. Jadi ntar saat diklik itu akan melakukan close pop up atau pekerjaan fungsi yang sudah ada di index.js ini. Oke, ini sudah. Selanjutnya ada di bagian bodinya. Ini untuk badan dari codingannya, badan dari webnya. Dan ini nav class header untuk sebagai header. Terus div class company untuk membedakannya, dan ini untuk nanti buat bisa lebih mudah untuk diedit di CSS-nya. Dan di sini ada ref, dan ini mj win sebagai ininya buat bagian sini, bagian ini untuk memunculkan ini. Dan untuk kita, dan saya mengatur kelebarannya 25px dan ketinggiannya 25px. Untuk ini itu untuk nama dari website yang saya buat itu bukan ya, intinya untuk itulah, untuk nama kompaninya. Dan ini untuk tadi yang fotonya itu, yang ini yang ditaruh di bagian kiri tadi, kiri atas. Dan di sini kita ada membuat list, yaitu ul dan juga li. Untuk di ul-nya kita membuat class navbar agar bisa lebih mudah untuk mengeditnya. Dan di sini ada home, about service, dan juga kontak. Selanjutnya ada ini adalah kode PR yang digunakan sebagai untuk pemisahan kode. Selanjutnya ada class content. Di class content ada class container untuk pemisah, bukan untuk penyatunya. Dan selanjutnya ada class P atas, yaitu untuk pengeditan yang P ini, biar nggak bingung waktu ngeditnya di CSS. Dan di ini kita menggunakan B untuk membuat
kalimat ini menjadi bold atau memisah lagi, yaitu untuk ini deskripsi itunya ya. Selanjutnya kita ini lagi, teruslah ini adalah button selengkapnya. Yang di sini ada, dan di sini saya juga mengatur ukurannya. Ya, sudah seperti itu. Selanjutnya di sini ada IMG SRC. Dan ternyata ini baru yang tadi, yang foto ini. Pemisahan di sini juga saya menggunakan HR untuk pemisahan menggunakan garis. Selanjutnya ada div class product. Di sini saya menggunakan dua produk dan PRTK untuk memisahkannya, yaitu di sini pokoknya ini untuk digunakan untuk di CSS biar lebih mudah. Walaupun nanti di CSS-nya jadi lebih banyak ya kan, tapi nggak apa-apa. Dan di sini kita juga masih sama menggunakan P untuk paragraf dan B untuk membuat kalimat ini menjadi bold. Selanjutnya saya memisahnya menggunakan memisahkan si kalimat ini, yaitu berikut beberapa produknya untuk di bagian produk. Dan saya juga menggunakan pemisahan lagi menggunakan PR. Selanjutnya ada div baru yaitu class buku. Di class buku ada isi card juga untuk bagian produknya untuk melanjutkan yang ini. Dan di sini saya menggunakan IMG untuk memasukkan foto dari bajunya, dari produknya, dan mengatur kelebarannya menjadi 200 px. Dan saya juga memasukkan ini baju polos dengan menggunakan class CP1 untuk membuat card atau kotakan produknya. Di sini juga sama sampai ini. Selanjutnya saya juga menggunakan ini pemisahan lagi, dan ada div class layanan. Untuk di layanan ada isi class service. Dan di sini ada sama paragraf sama bold. Di sini ada paragraf layanan dari company ini itu menjual beberapa hal, banyak hal, dan dipisah lagi. Selanjutnya ada div class table, yang dimana kita menggunakan ini untuk membuat table. Selanjutnya itu ada table, dan ini border untuk mengatur bordernya menjadi satu. Dan untuk ini t-head align center untuk mengatur itu kotaknya, tabelnya menjadi di tengah. Selanjutnya ada TRTH produk merek harga, yaitu untuk baris atas dari tabelnya atau yang ini T-body. Dan dimana di T-body ini ada TR dan TD, yaitu untuk bagian kolom bawahnya atau row. Ada 3 produk yang saya masukkan, yang ini. Selanjutnya ada div class footer. Di class footer ini saya menggunakan saya menambahkan class txt di dalamnya. Dan juga di sini yang tadi ini untuk membuat logo dari YouTube. Pokoknya logo dari kontak kami ya. Itu ini IG, YouTube sama LinkedIn. Sementara belum ada linknya, jadi mungkin nanti bisa saya tambah. Dan di sini adalah untuk penyambungan indeks ke penyambungan web HTML-nya ke JS-nya, JavaScript. Dan ini untuk penyambungan CSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke CSS. Ini saya menggunakan bintang, yaitu untuk mengatur reset margin, padding, dan box sizing untuk semua elemen dari HTML-nya. Atur flex, menggunakan display flex agar bisa menyamping. Jadi di bagian ini agar itunya
agar gambar juga nama dari kompaninya bisa sejajar dan juga navbarnya. Marginnya menjadi left agar lebih ke kanan sedikit, dan untuk colornya itu white menjadi agar teksnya menjadi putih karena sebelumnya itu hitam dan jadi tidak terlihat di bagian ininya. Dan ini margin top untuk menyesuaikan teksnya agar lebih ke tengah, agar lebih. Selanjutnya ada body, yang dimana itu ada font family, Arial sans serif untuk mengatur font dari, untuk mengatur gaya umum dari bodinya. Selanjutnya ada header. Di sini untuk mengedit bagian ini header, yaitu dengan menggunakan display flex seperti yang tadi, display flex yaitu untuk menyampingkan agar lebih mudah juga membuatnya. Teruslah ini kita buat space between agar bagian yang company yang ini terpisah dengan yang ini. Jadi untuk company hover itu untuk membuat bagian ini nih, kita ada bagian background color yang dimana itu akan mengatur bagian ininya. Jadi di belakangnya itu ada warna-warnanya kayak gini. Nah, itu kurang, yang saya tahu sih untuk itu hover, menampilkan warna di bagian background dari item yang kita letakkan hover ini. Selanjutnya adalah ada navbar. Kita menggunakan list style none untuk menghilangkan listnya, ini ulinya agar tidak ada listnya. Selanjutnya display flex sama untuk menyampingkannya agar tidak ke bawah. Selanjutnya ada navbarly yang dimana itu margin left 2px untuk mengatur peletakan navbarly-nya yang ini li. Jadi yang ini ntar atur lebih ke kanan. Selanjutnya ada bagian pop-up overlay. Untuk pop-up overlay itu ada di bagian ini, yaitu untuk bagian pop-up, dimana ini itu seperti yang di sini itu untuk menutupi seluruh bagian layarnya, dan di sini juga ada pop-up tersembunyi secara default, dan ini ada posisinya fix, dan ini untuk posisinya, ini untuk kelebarannya, ini untuk ketinggiannya, dan ini untuk background color. Ini agar mengatur displaynya menjadi ke kanan, display flex, dan ini justify content center untuk mengaturnya menjadi ke tengah, dan ini untuk mengatur itemnya atau yang ada di dalam pop-up-nya itu menjadi di tengah. Ini untuk visibility, itu untuk membuat pop-up tersembunyi, dan opacity itu untuk keburamannya, transition, dan juga ada transition visibility 0, opacity 0. Dan di sini itu kita gunakan di pop-up content, itu digunakan untuk mengatur gaya untuk pop-up itu sendiri. Jadi di pop-up content ada background color menjadi warna putih agar bagian belakang di bagian ininya itu menjadi putih, di belakang selamat datang, terima kasih, ini ntar backgroundnya menjadi berwarna putih. Dan box shadow itu kurang lebih sama untuk yang produk tadi, yaitu yang ini agar menjadi kotak seperti ini. Pokoknya button yang di sini untuk mengatur tombol close buttonnya, dan di sini saya menggunakan biru, sebenarnya bisa dirubah lagi, namun sudah biarkan saja. Untuk color white ini untuk teksnya, padding, untuk pengaturan tempatnya, pengaturan itunya, peletakan buttonnya. Teruslah ini bordernya,
menjadi non, border radiusnya 5px, dan kursornya itu pointer atau ini kursor saya. Jadi ya intinya untuk kursor saya. Selanjutnya ini TD, yaitu untuk bagian row-nya. Jadi row-nya saya menggunakan text align center untuk mengatur agar teks dari TD yang tadi, yang ini, agar menjadi di tengah. Selanjutnya ada bagian footer. Di footer saya menambahkan text align center untuk mengatur teksnya menjadi di tengah. Untuk backgroundnya juga saya menggunakan warna ini abu-abu. Dan ini masih yang tadi yang pop-up overlay yang bagian show-nya, yaitu ini untuk memunculkannya ya. Dan ini untuk mengatur opacity-nya. Di sini ada navbar A, yang dimana itu yang memanggil di bagian navbar yang A-nya. Navbar A. Nah, yang ini. Jadi yang bagian A ini otomatis akan teredit di bagian navbar. Dan saya mengubah teksnya menjadi warna putih, decoration-nya itu non, dan font size-nya menjadi 16px agar lebih besar dikit. Ya, intinya untuk mengatur teksnya. Dan di sini adalah txt. Di bagian txt ini saya menggunakannya bagaimana ya? Bagian sini untuk mengatur yang untuk bagian footer di kontak kami atau di atasnya ini menjadi warna putih karena sebelumnya warna hitam tidak kelihatan. Di sini ada navbar A hover. Dan ini itu untuk mengatur seperti yang tadi, yaitu mengambil di bagian navbar A, dan ini hover itu navbar A hover, dan color ini pokoknya ini untuk bagian saat kursornya itu ada di bagian itu loh. Jadi begini tuh. Jadi ini warnanya berubah. Dan di sini untuk bagian gaya CSS untuk kontainernya, dan saya menggunakan display flex untuk mengatur agar bagian kontainer ini menjadi sejajar. Selanjutnya ini ada align item center untuk mengatur itemnya menjadi vertical alignment atau menjadikannya di tengah. Untuk kontainer IMG saya menggunakan margin left 100 untuk mengatur gambarnya itu lebih ke kanan dan kelebarannya 300px, dan margin right 200 untuk kelebaran untuk mengatur posisi dari kanannya ke kiri menjadi 200px. Dan selanjutnya ada ini yang tadi P atas untuk di bagian P yang ini bagian konten, yaitu margin left 20px agar lebih melebar ke kanan. Dan di sini ada bagian layanan, saya merubah backgroundnya menjadi warna pink. Table ini untuk di bagian table, yang dimana kita menggunakan margin left 140 untuk mengaturnya menjadi ke tengah, atau pokoknya ini lebih ke kanan lah. Untuk widthnya, kelebarannya menjadi 70%, ketinggiannya menjadi 200%, 200px, dan untuk background colornya itu putih. Dan di sini adalah table THTD. Saya menggunakan border 1px solid warna hitam untuk mengatur bagian bordernya agar tidak terlalu tebal. Selanjutnya ada border collapse, yang dimana di border collapse ini digunakan untuk menggabungkan border. Selanjutnya ada TH.
Jadi di sini itu untuk mengatur ini adalah CSS untuk mengatur TH di HTML-nya, yang dimana di dalamnya ada background color orange. Pokoknya ini untuk mengatur table bagian atasnya dengan ketinggiannya menjadi 50 px agar lebih lebar lagi, lebih luas lah. Dan di sini ada service untuk mengatur class service-nya, yaitu margin left 20 px, produk juga margin left 20 px agar lebih ke kanan, tidak mendempet ke sisi kiri dari webnya. Dan sini ada card, yaitu untuk mengatur yang tadi yang bagian produk, untuk mengatur boxnya. Dan di sini itu saya margin untuk mengatur jaraknya, ini untuk lebarannya, dan ini untuk pembuatan box shadow-nya atau bagian kotak untuk PNG ini ya, JPG dan PNG-nya atau gambarnya, dan membuat teksnya itu menjadi di tengah. Jadi di bagian boxnya itu teksnya itu ada di bagian tengah. Di sini di CP1 saya menggunakan padding 10 px untuk mengatur penempatannya. Padding penempatan apa? CP1 CP1. Nah ini. Iya, untuk mengatur penempatan. Selanjutnya ada card, kurang lebih sama seperti yang tadi. Penempatan ini lebar sampai card 3 masih sama. Dan selanjutnya ada di bagian buku. Ini kurang lebih bagian ini, namun ini bagian menyeluruhnya. Ini untuk mengatur semua bagian yang tadi agar lebih tersusun lagi. Jadi saya menggunakan display flex agar 3 box shadow ini jadi berjajar, seperti yang di bagian navbar juga sama di bagian nama company-nya. Di sini card hover sama seperti yang tadi, yaitu untuk mengatur bagian belakangnya, yaitu background color pink, bagian belakang dari cardnya, dari box shadow-nya. Jadi saat kursornya mengarah ke arah ininya, nanti akan berubah warna seperti ini. Ini sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kode JavaScript untuk webnya, yang dimana kita menggunakan fungsi show pop-up, dan itu digunakan untuk membuat fungsi dari buttonnya, yang dimana saya menggunakan nama show pop-up untuk dipanggil di bagian HTML-nya. Dan di bagian sini itu untuk bagian ini dokumen get elemented by ID itu sampai sini itu digunakan untuk mengambil elemen dengan mengambil untuk bagian ini itu digunakan untuk mengambil elemen dengan ID pop-up dan juga menambahkan class list add, yaitu show. Dan untuk ini saya membuat fungsi untuk button close-nya untuk menutup bagian pop-up-nya dengan ini close pop-up, jadi nanti bisa dipanggil di bagian web HTML-nya. Selanjutnya itu ada dokumen sama seperti yang tadi. Di sini untuk mengambil elemen dengan ID pop-up dan menghapus atau class list remove, menghapus kelas show atau menyembunyikannya. Selanjutnya itu ada bagian ini window onload function. Jadi ini digunakan ketika seluruh halaman itu dimuat, jadi saat halamannya itu dibuka atau webnya itu dibuka.
Dan bagian show pop-up ini itu digunakan untuk memanggil fungsi show pop-up nanti di webnya, di HTML-nya, agar bisa menampilkan pop-up secara otomatis. Jadi saat webnya dibuka, nanti secara otomatis pop-up-nya akan muncul. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.